Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Okti Dina Sakti Nurul Mentari selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Diana Rahayu, perwakilan dari kelompok 5 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi bersama rekan-rekan saya di sini. Kami akan mempresentasikan materi eutrofikasi. Baik, langsung saja untuk perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Novi Fitria Maharani, yang kedua ada Guntur Putra Nurprianto, yang ketiga ada Dian Rahayu, dan yang terakhir ada Aisyah Nursifa. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama penyebab eutrofikasi, yang kedua parameter perairan mengalami eutrofikasi, yang ketiga dampak eutrofikasi bagi masyarakat, yang keempat saran menanggapi eutrofikasi, dan yang terakhir hal yang menarik. Oke, untuk pembahasan akan dibahas oleh rekan saya Novi. Kepada Novi, saya persilakan. Terima kasih Diana atas waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang penyebab eutrofikasi. Hal yang menyebabkan bahan organik yang terbawa melalui limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Nah, nantinya akan masuk ke perairan dan pada kondisi tertentu akan mengganggu existing perairan. Nah, seperti kita ketahui, limbah itu kan pasti mengandung banyak zat-zat yang berbahaya ya. Nah, zat berbahaya ini akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Nah, eutrofikasi dapat terjadi dan ditandai dengan peningkatan fitoplankton dan pertumbuhan tanaman alga yang berlebihan atau disebut juga dengan blooming algae. Nah, selanjutnya ada parameter perairan mengalami eutrofikasi. Nah, parameter yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi adalah kandungan nutrien seperti fosfat, nitrat, dan amonia yang tinggi. Nah, sebenarnya fosfat di sini tuh merupakan nutrisi yang membuat nutrisi yang esensial bagi pertumbuhan organisme di perairan. Tetapi apabila konsentrasinya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan mengindikasikan zat pencemar. Nah, apabila kandungan amonia terlalu tinggi di perairan, itu bakal menyebabkan warna yang ada di perairan itu menjadi keruh dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, selanjutnya ada tingkat klorofil A yang tinggi, kadar oksigen terlarut yang rendah, warna air yang berubah menjadi hijau kecoklatan atau kehijauan akibat alga yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada penurunan kejernihan air, pertumbuhan gulma air, dan bau air yang tidak sedap. Nah, pasti dampak eutrofikasi bagi masyarakat. Yang pertama ada menurunnya kualitas air minum. Jadi kan kalau air itu terkena eutrofikasi, pastinya banyak zat berbahaya yang ada di air tersebut. Nah, zat berbahaya itu dapat mengakibatkan penyakit bagi tubuh manusia sehingga kualitas air minum itu bakal berkurang dan kayak warna airnya keruh ataupun bau yang tidak sedap itu tuh nggak bisa kan dijadiin air minum. Nah, yang kedua ada menurunnya kualitas air untuk keperluan industri. Air yang terkena eutrofikasi juga mengandung zat-zat yang dapat merusak mesin-mesin dan keperluan industri. Bisa jadi mesin-mesin itu kena airnya tuh bakal jadi karatan sehingga tidak bisa digunakan ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada menurunnya kualitas air untuk keperluan pertanian. Nah, air yang mengandung zat-zat berbahaya tersebut tuh dapat merusak tanaman dong pastinya, sehingga dapat mengurangi produktivitas hasil pertanian. Yang keempat ada menurunnya kualitas air untuk keperluan rekreasi. Nah, misalnya di suatu kebun binatang. Nah, itu kalau airnya terkena eutrofik itu dapat menurunkan kualitas air untuk keperluan rekreasi. Nah, yang kelima ada menurunnya pendapatan masyarakat. Nah, kita bisa ambil contoh, misalnya nelayan ini memancing di perairan yang ternyata itu tuh airnya tuh terkena eutrofikasi. Nah,
otomatis dampak yang terjadi itu pasti ada kematian pada ikan dong, karena kan kondisi oksigennya yang rendah, terus apa ya, tumbuhan alga yang tumbuh secara berlebihan itu tuh dapat mengakibatkan kematian pada ikan, sehingga uh, dapat berdampak kepada nelayan itu kayak tangkapan hasil ikannya ini bakal berkurang. Jadi uh, apa ya, pas mau dijual juga kan jadi pendapatannya bakal menurun kan. Seperti itu. Adapun saran menanggapi eutrofikasi. Nah, poin 1 sampai 3 ini merupakan saran menanggapi eutrofikasi di kasus yang ada di pesisir milah sampah rumah tangga menjadi organik dan non-organik. Yang kedua, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan perairan. Dan yang terakhir ada mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih beralih ke penggunaan pupuk organik. Nah, untuk poin 4 sampai 6 ini merupakan saran menanggapi eutrofikasi di kasus yang ada di Waduk Jatiluhur Purwakarta. Pengawasan terhadap limbah industri dan domestik yang dibuang ke perairan. Yang kelima, pengusaha keramba jaring apung dapat melakukan pengukuran kadar nitrat dan fosfat secara berkala dalam perairan. Pengelolaan limbah dan pengolahan air limbah. Tentunya masih banyak lagi saran untuk menanggapi eutrofikasi ini. Nah, yang terakhir, saya akan membahas hal menarik apa dari terjadinya eutrofikasi industri maupun individu, yaitu masyarakat di sekitar pesisir sering memanfaatkan pesisir ini tuh ternyata sebagai tempat. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan pencemaran di daerah tersebut. Nih, pencemaran yang terjadi itu dihasilkan dari manusia juga kan, kayak eutrofikasi juga terjadi karena manusia. Jadi hal yang menarik di sini maksudnya tuh adalah dimulai dari manusia dan terkenanya juga jadi manusia juga. Jadi dampak yang terkenanya juga ke manusia. Nah, apabila kita melakukan hal yang buruk terhadap lingkungan, maka nantinya kena ke kita juga seperti itu. Mungkin uh, Untuk pembahasannya sudah dijelaskan oleh rekan saya Novi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.